Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Owen, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen dalam pembelajaran, di mana materi ini merupakan materi bagian dari mata kuliah saya, yaitu perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu ada guru. Guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Tanpa adanya seorang guru, pembelajaran tidak akan dapat berjalan. Sehingga dalam hal ini, guru menjadi salah satu komponen yang paling penting. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila seorang guru mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif. Dan seorang guru dapat melakukan rekayasa atau dimanipulasi komponen lain agar menjadi bervariasi. Sementara dalam melakukan rekayasa pembelajaran, seorang guru harus berdasar pada kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan bersama. Peserta didik pun merupakan komponen penting dalam pembelajaran, karena adanya peserta didik yang akan belajar membuat pembelajaran akan menjadi interaktif antara guru dan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Tujuan dalam pembelajaran ini merupakan komponen yang terpenting, karena dengan adanya tujuan tersebut pembelajaran akan lebih terprogram agar dapat lebih tercapai. Tujuan juga menjadi dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran menjadi target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran tertentu, perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di sini mencakup proses interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu metode. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang baik dan benar sesuai dengan kondisi keadaan peserta didik. Tidak akan mungkin seorang guru dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya metode yang digunakan. Kemudian yang ketujuh yaitu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal yang meliputi suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu alat non-verbal, yaitu meliputi globe, peta, papan tulis slide, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat diperoleh dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Kemudian 9 yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi dalam pembelajaran berfungsi sebagai umpan balik sejauh mana siswa telah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu salah satunya dapat dengan menggunakan tanya jawab kepada siswa atau juga memberikan soal terkait materi yang telah ditetapkan.
Selain itu, evaluasi juga sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-10 yaitu situasi atau lingkungan. Lingkungan yang kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu situasi dan keadaan fisik, misalnya iklim, sekolah, letak sekolah, dan lain-lain. Dan hubungan antar sesama teman, misalnya dengan teman dan dengan orang lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.